Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seika Hafid, kelas 1 Ekonomi Syariah Aceh dengan NIM 2141 1020 1025. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf sering disebut juga dengan alinea. Kata paragraf diserap dari bahasa Inggris yaitu paragraf, yang berarti sama dengan alinea. Secara etimologi, paragraf atau alinea merujuk pada pengertian menulis dengan memulai baris baru. Artinya, setiap kali memulai menulis, sebenarnya sedang membuat paragraf baru, dan seterusnya. Selesai menulis dalam satu paragraf dan bersambung dengan paragraf selanjutnya sampai membentuk suatu karangan atau wacana yang utuh. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam atau menjorok 5 ketukan spasi atau jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas. Lalu selanjutnya ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf terdiri dari 5, yaitu pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan perorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membaca. Keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan terakhir, untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama, ide-ide pokok. Ide pokok adalah hal yang dibahas dalam suatu paragraf atau pikiran yang menjiwai seluruh isi paragraf. Biasanya, ide pokok tersurat pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama ialah tempat di mana dituangkannya ide pokok suatu paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama terletak di awal paragraf, yaitu deduktif, akhir paragraf induktif, atau di awal dan di akhir paragraf, yaitu deduktif dan induktif. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Lalu ada jenis-jenis paragraf. Berdasarkan pada tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada persoalan yang akan diuraikan. Sebagai pengantar, paragraf pembuka harus ditulis dengan menarik sehingga pembaca akan tertarik untuk membaca keseluruhan suatu karangan. Lalu ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan substansi karangan. Paragraf isi selalu berjumlahnya lebih banyak daripada paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dan terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan paragraf yang mengakhiri suatu karangan. Paragraf penutup biasanya berisi kesimpulan dan penegasan kembali atas hal-hal yang telah dibahas dalam paragraf isi. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan pada letak pemikiran utamanya. Paragraf dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah tipe paragraf yang letak pikiran utamanya diutamakan dalam kalimat awal paragraf, sedangkan pikiran penjelasnya dituangkan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah tipe paragraf yang pikiran utamanya dituangkan dalam kalimat-kalimat di atas paragraf, sedangkan pikiran penjelasnya terletak pada awal kalimat. Yang ketiga, paragraf dedukatif induktif. Paragraf ini sering disebut sebagai paragraf campuran, yaitu paragraf yang pikiran utamanya tertuang dalam kalimat awal dan akhir paragraf, sedangkan pikiran penjelasnya tertuang dalam kalimat-kalimat di tengah atau di antaranya. Dan terakhir, paragraf deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif naratif merupakan paragraf yang sering terdapat pada karya sastra ataupun cerita fiksi, yaitu paragraf yang pikiran utamanya terdapat dalam setiap kalimat.
Selanjutnya, sebagai karangan mini, dalam menggambarkan informasinya, paragraf memiliki berbagai bentuk yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang A. Paragraf deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai apa yang dilukiskan dengan citra penulisnya. Yang B. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan adalah informasi. Yang C. Paragraf argumentasi, paragraf yang terdiri atas paparan alasan dan penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Yang D. Paragraf persuasi adalah karangan yang berisi paparan yang membujuk atau menghimbau orang lain atau pembaca untuk melakukan hal-hal yang dihimbau atau dipaparkan. Yang E. Paragraf narasi dapat dimaknai sebagai karangan yang menyampaikan serangkaian kejadian menurut kronologisnya. Lalu yang terakhir ada syarat-syarat paragraf. Sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat pikiran utama dan pikiran penjelas disebut baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan. Syarat utama sebuah paragraf adalah adanya pikiran utama yang dijabarkan dalam kalimat utama dan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Yang kedua, kesatuan pikiran. Dalam paragraf selalu terdiri dari pikiran utama dan pikiran penjelas. Pikiran penjelas merupakan penjelasan atau rincian dari pikiran utama. Oleh karena itu, hubungan antara utama dan pikiran utama serta pikiran penjelas harus membentuk suatu kesatuan pikiran utuh. Yang ketiga, kepaduan. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf akan menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Cukup sekian yang saya sampaikan, mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.